Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Al-Rasyid, NRP 015, dan teman saya, Amara Deviana Caniago, NRP 026. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil analisis korespondensi taraf hidup menurut pendidikan suami dan tingkat taraf hidup di Indonesia tahun 1987. Untuk bab pendahuluan, pada latar belakang yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Tingkat pendidikan sangat menentukan taraf hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka taraf hidupnya juga akan semakin tinggi karena memiliki pilihan pekerjaan yang semakin luas. Selanjutnya yaitu taraf hidup. Taraf hidup merupakan salah satu bentuk kesejahteraan ekonomi yang dilihat sebagai bentuk utilitas, di mana berperan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian analisis korespondensi, di mana pendidikan suami dengan taraf hidup nantinya akan dianalisis dengan menggunakan analisis korespondensi. Analisis korespondensi sendiri merupakan salah satu bagian dari analisis multivariat yang dirancang untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dengan memperagakan baris dan kolom secara serempak dari tabel kontingensi dua arah atau multi arah. Tujuan dari analisis korespondensi ini untuk melihat keterkaitan atau kedekatan antara satu kategori baris dengan satu kategori variabel kolom. Kemudian untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik data pendidikan suami dan tingkat taraf hidup di Indonesia pada tahun 1987. Yang kedua, bagaimana hasil uji independensi data pendidikan suami dan tingkat taraf hidup di Indonesia pada tahun 1987. Yang ketiga yaitu bagaimana hasil analisis korespondensi pada data pendidikan suami dan tingkat taraf hidup di Indonesia pada tahun 1987 dengan tujuan yaitu untuk mengetahui karakteristik data, uji independensi, serta analisis korespondensi. Kemudian manfaat untuk penulis yaitu dapat memahami dan menerapkan teori analisis korespondensi. Kemudian untuk pemerintah yaitu dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan taraf hidupnya. Untuk batasan masalah dari praktikum kami ini adalah data pendidikan suami dan tingkat taraf hidup di Indonesia pada tahun 1987 dengan data yang digunakan sebesar 1473 data. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk sumber datanya, data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berjudul 1987 Indonesia Contraception Prevalence Study yang bersumber dari website kaggle.com. Data diambil pada hari Kamis 1 Juli 2021 di kota Kediri, Jawa Timur. Untuk variabel penelitiannya sebagai berikut. Variabel X1 dengan keterangan tingkat taraf hidup, adapun 4 kategori. Kategori pertama yaitu rendah, kategori kedua sedang, kategori ketiga yaitu tinggi, dan kategori keempat yaitu sangat tinggi dengan skala data nominal. Kemudian untuk variabel X2 dengan keterangan pendidikan suami, kategori pertama kurang dari sekolah dasar, kategori kedua sekolah menengah pertama, kategori ketiga sekolah menengah atas, dan kategori keempat yaitu perguruan tinggi dengan skala data nominal. Untuk struktur datanya dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian langkah analisis yang pertama yaitu mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis deskriptif.
Yang ketiga yaitu melakukan uji independensi. Yang keempat, melakukan analisis korespondensi. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan saran. Untuk gambar diagram alirnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik data. Berdasarkan tabel kontingensi berikut, dapat diketahui bahwa frekuensi taraf hidup masyarakat yang paling banyak adalah taraf hidup sangat tinggi dengan pendidikan suami adalah perguruan tinggi sebesar 520 responden. Sementara untuk frekuensi yang paling sedikit adalah taraf hidup sangat tinggi dengan pendidikan suami kurang dari sama dengan SD sebanyak 8 responden. Selanjutnya ada uji independensi. Dalam analisis korespondensi ini diperlukan adanya uji independensi untuk melihat hubungan antara pendidikan suami dengan taraf hidup. Uji independensi ini menggunakan uji Pearson chi-square karena pada tabel kontingensi memiliki expected count yang kurang dari 5 sejumlah kurang dari 20%. Dengan H0, PIJ sama dengan PI dot dikali P dot C atau data taraf hidup menurut jenjang pendidikan di Indonesia tahun 1987 independen. Sementara untuk H1-nya, PIJ tidak sama dengan PI dot dikali P dot C, yaitu data taraf hidup menurut jenjang pendidikan di Indonesia tahun 1987 dependen. Dengan taraf signifikan 0,05 dan daerah penolakan tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel dan diperkuat dengan p-value kurang dari alfa. Didapatkan statistik uji chi-square hitung sebesar 206,93 lebih besar daripada chi-square tabel sebesar 16,92 dan diperkuat dengan nilai p-value sebesar 0 kurang dari alfa sebesar 0,05 sehingga diputuskan tolak H0 yang artinya data taraf hidup menurut jenjang pendidikan di Indonesia tahun 1987 dependen. Selanjutnya, analisis korespondensi. Yang pertama, ada analisis profil baris. Pada tabel analisis profil baris, dapat dilihat bahwa taraf hidup rendah cenderung dialami oleh suami dengan tingkat pendidikan kurang dari sama dengan SD. Dan juga taraf hidup rendah juga cenderung dialami oleh masyarakat dengan pendidikan suami SMP. Sedangkan masyarakat dengan taraf hidup sedang cenderung dialami oleh suami dengan tingkat pendidikan SMA dengan proporsi sebesar 3,62. Sementara responden atau masyarakat dengan taraf hidup sangat tinggi cenderung dialami oleh suami dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi dengan proporsi sebesar 0,76. Untuk analisis profil kolom, dapat diketahui bahwa taraf hidup rendah cenderung dialami oleh responden atau masyarakat dengan suami yang memiliki tingkat pendidikan kurang dari sama dengan SD dengan proporsi sebesar 0,273. Sementara untuk taraf hidup sedang cenderung dialami oleh masyarakat dengan pendidikan suami
adalah SMP dengan proporsi sebesar 2,81. Kemudian untuk masyarakat dengan taraf hidup tinggi cenderung dialami oleh suami dengan pendidikan SMA dengan proporsi sebesar 0,321. Sementara untuk taraf hidup sangat tinggi cenderung dialami oleh responden dengan pendidikan suami perguruan tinggi dengan proporsi sebesar 0,578. Selanjutnya ada analisis reduksi dimensi. Jadi berdasarkan tabel berikut, didapatkan dimensi pertama memiliki nilai eigenvalue sebesar 0,369, untuk dimensi kedua sebesar 0,064, dan dimensi ketiga sebesar 0,018. Pada kolom proportion of inertia kumulatif, didapatkan dimensi pertama dan kedua memiliki total keragaman sebesar 99,8%, yang artinya vektor baris dan kolom mampu menjelaskan keragaman data sebesar 99,8%, sehingga dapat dikatakan gambar yang dihasilkan mampu memiliki konfigurasi yang mewakili konfigurasi sebenarnya. Untuk selanjutnya ada analisis confident column dan confident row. Didapatkan pada tabel confident row bahwa dimensi pertama dan kedua memiliki keragaman terkecil adalah pada pendidikan suami perguruan tinggi dengan masing-masing keragaman sebesar 0,22 dan 0,025. Sementara untuk keragaman terbesar adalah pada pendidikan suami kurang dari sama dengan SD, dengan nilai keragaman masing-masing sebesar 0,307 dan 0,757. Dan korelasi tertinggi terjadi pada pendidikan suami kurang dari sama dengan SD dengan nilai korelasi sebesar minus 0,358 dan memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Kemudian untuk confident row didapatkan bahwa keragaman terkecil adalah pada taraf hidup sangat tinggi untuk dimensi pertama dengan nilai keragaman adalah 0,033 dan keragaman terbesar pada dimensi pertama adalah pada taraf hidup rendah dengan nilai keragaman sebesar 0,139. Sementara untuk dimensi yang kedua, taraf hidup sangat tinggi memiliki keragaman yang terkecil, yaitu sebesar 0,06, dan taraf hidup sedang memiliki keragaman terbesar, yaitu sebesar 0,246. Korelasi tertinggi terjadi pada taraf hidup sedang dengan nilai korelasi sebesar minus 0,219 yang memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Selanjutnya adalah analisis biplot. Jadi berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa responden atau masyarakat dengan taraf hidup rendah cenderung memiliki atau dialami oleh suami dengan pendidikan kurang dari sama dengan SD dan SMP. Sementara untuk taraf hidup sedang cenderung dialami oleh responden dengan pendidikan suami SMA, dan taraf hidup sangat tinggi cenderung dialami oleh suami dengan pendidikan perguruan tinggi. Sementara untuk
taraf hidup tinggi tidak dekat dengan pendidikan suami apapun. Berdasarkan hasil yang didapat pada analisis, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis dari karakteristik data menunjukkan bahwa masyarakat dengan taraf hidup sangat tinggi paling banyak dialami oleh suami dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, serta masyarakat dengan frekuensi yang paling sedikit adalah masyarakat dengan taraf hidup sangat tinggi dengan pendidikan suami kurang dari sama dengan SD. Pengujian Pearson Chi-square menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara taraf hidup dengan pendidikan suami. Kemudian, masyarakat dengan taraf hidup rendah cenderung dialami oleh suami dengan pendidikan kurang dari sama dengan SD dan SMP, sementara untuk taraf hidup sedang cenderung dialami oleh masyarakat dengan pendidikan suami SMA dan taraf hidup sangat tinggi cenderung dialami oleh suami dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Dan untuk taraf hidup tinggi, ini tidak dekat dengan pendidikan suami apapun. Saran yang didapatkan dari hasil analisis adalah untuk masyarakat agar lebih memperhatikan pendidikan agar dapat meningkatkan taraf hidup. Karena berdasarkan hasil analisis, semakin tinggi tingkat pendidikan, cenderung akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saran untuk pembaca dapat menerapkan hasil analisis korespondensi dalam permasalahan yang serupa. Sekian presentasi dari saya dan Krisna. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.